Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go God. Praise, what's that? It's a yippee yahoo, way to go God. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise, what's that? It's a yippee yahoo. Adik-adik, siap ibadah di rumah ya. Meskipun di rumah, kita tetap semangat muji nyembah Tuhan, oke? Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita mau gerak biar sehat. Oke, kita mau nyanyikan pujian. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Lompat, besar. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar, besar. Kita lompat besar. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Ikutin Kak Jessica. Besar. Ikutin Kak Kak Vivi. Besar. Kita lompat besar. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, sekarang boleh duduk kembali. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan. Kami masih boleh tetap memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita panggil Bapa. Katakan Bapa, ku datang padamu.
menyatakan pujian yang lebih sungguh-sungguh. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Ya benar Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau angkat suara kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Sembah dan puji kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah kami. Yes, Lord Jesus. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu hari ini. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia dan Tasikmalaya. Tuhan lindungi, Tuhan sertai agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Tuhan berkati pemerintah, Tuhan berkati, Tuhan sertai agar bisa memimpin negara kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani dan pemimpin gereja. Tuhan lindungi, Tuhan sertai agar bisa mengajar jemaat dengan baik. Kami juga berdoa untuk gereja dan sekolah minggu tempat kami beribadah. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan hamba-hamba Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai agar ibadah kami bisa terus berjalan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, supaya orang tua kami diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, agar dapat membimbing kami semua. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan gubuk pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab melekat-melekatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tanganku, supaya kakimu jangan tergantung kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membenteng, sebab ia mengenal namaku. Kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melembutkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Nah, kakak berharap kalian semua sehat selalu ya. Nah, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan. Nah,
tadi kakak lihat kalian memuji Tuhannya sangat bersemangat ya. Kakak senang sekali lihat kalian sangat sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak pengen kalian juga sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhannya ya. Yuk semuanya duduk yang rapi, lipat tangannya, mulutnya dikunci, nggak boleh sambil ngobrol, nggak boleh juga sambil makan ya, nggak boleh sambil ngemil-ngemil. Selain itu juga kalian nggak boleh sambil jalan-jalan atau sambil main HP. Kenapa? Kan aku di rumah nggak ada yang lihat. Nah, meskipun kakak nggak lihat, tapi Tuhan Yesus yang di atas lihat loh. Tuhan Yesus ada bersama kalian juga yang di rumah. Nah, sekarang kakak mau mulai firman-Nya ya. Yuk kita lihat sama-sama. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Judulnya adalah forgiveness. Forgiveness itu, siapa yang tahu arti forgiveness? Nah, forgiveness itu artinya mengampuni. Nah, siapa yang di sini yang punya musuh? Yang punya orang yang paling dibenci? Pokoknya misalnya aku ketemu orang itu udah males banget liatnya, udah benci banget. Siapa yang punya? Nah, hari ini kita mau belajar mengampuni ya. Kita mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, Tuhan Yesus juga mengampuni orang yang dosanya banyak. Kalau Tuhan Yesus mengampuni orang yang dosanya banyak, kenapa kita nggak ngampuni teman-teman kita? Yuk kita mau lihat ceritanya ya. Nah, pada suatu hari Simon mengundang Tuhan Yesus buat makan di rumahnya. Nah, Simon menyediakan banyak makanan. Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tuhan Yesus senang sekali diundang sama Simon. Tuh, kalian bisa lihat banyak makanannya ya. Ada anggur, ada apel, banyak makanannya. Nah, siapa yang di sini yang senang kalau diundang makan? Nah, kakak juga senang ya kalau diundang makan. Nah, ketika Tuhan Yesus lagi makan nih, lagi perjamuan makan sama Simon, tiba-tiba datang seorang wanita. Nggak ada yang undang wanita itu. Simon bingung. Nah, ini wanita dari mana ya? Saya kan nggak ngundang. Tiba-tiba ada wanita datang membawa minyak wangi. Nah, udah gitu tiba-tiba wanita itu apa? Dia nangis terus. Dia datangi Tuhan Yesus nangis. Lalu membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya. Ya, dia nangis terus-terusan sampai-sampai air matanya banyak bisa membasahi kaki Tuhan Yesus. Ya, tuh kalian bisa lihat ya gambarnya ya. Nah, setelah ia menangis membasahi kaki Tuhan Yesus, lalu ia menyiramkan apa yang tadi dibawanya? Minyak wanginya ke kaki Tuhan Yesus. Ya, nah orang-orang di sana bingung. Ini wanita lagi ngapain ya? Katanya, kok dia tiba-tiba datang-datang nangis? Nah, udah gitu ternyata Simon tahu. Simon pernah lihat wanita itu. Nah, wanita itu adalah wanita yang berdosa. Dosanya banyak banget. Nah, tapi dia datang kepada Tuhan Yesus, dia menyesal, dia mau nangis. Nah, udah gitu kata Simon tuh gini, kenapa ya Tuhan Yesus kok gak tahu siapa wanita ini? Kalau Tuhan Yesus nabi kan, Tuhan Yesus pasti tahu siapa wanita ini. Pastinya kan gak mau deket-deket sama orang dosa. Tuhan Yesus gak mau deket-deket katanya. Tapi kok ini Tuhan Yesus diam aja katanya. Kakinya dibasuh sama air mata wanita, dikasih minyak wangi. Kok Tuhan Yesus diam aja ya? Kata Simon gitu. Nah, udah gitu Tuhan Yesus tahu pikiran Simon. Nah, lalu Tuhan Yesus manggil Simon. Nah, Simon ayo sini, kata Tuhan Yesus. Aku mau ngomong sama kamu, katanya gitu. Nah, aku punya suatu perumpamaan, katanya. Nih, kalian bisa lihat ya gambarnya ya. Ini adalah perumpamaan peminjam uang. Yang satu itu orang pinjamnya 500 dinar. Yang satu orang pinjamnya 50 dinar. Nah, menurut kalian yang lebih banyak itu pinjamnya yang 500 dinar atau yang 50 dinar? Ayo coba yang mana yang lebih banyak?
Nah iya, yang lebih banyak yang pinjamnya 500 dinar. Kalau yang 50 dinar itu pinjamnya dikit ya. Nah udah gitu suatu hari penagih utang itu datang ke orang yang punya 500 dinar sama yang 50 dinar. Dia mau nagih utangnya. Ayo katanya bayar utangnya nih. Ini udah kelamaan nih bayar utangnya. Ayo semuanya bayar. Nah lalu kata dua-duanya, kata yang 500 dinar, aduh Pak maaf ya, saya nggak punya uang, katanya gitu. Istri saya ini baru sakit, uang saya habis dipakai buat berobat, maaf ya Pak ya, saya nggak punya uang, kata yang 500 dinar. Nah udah gitu yang satu lagi yang punya 50 dinar ditagih juga sama bapaknya. Nah udah aja kamu, ayo bayar ke saya, cuma 50 dinar kan dikit, ayo bayar ke saya. Sekarang saya lagi butuh uang nih, lagian kamu minjemnya udah lama banget, katanya gitu. Nah yang 50 dinar juga ternyata sama, lagi gak punya uang katanya. Anaknya baru sekolah, harus beli buku, beli ini, beli itu, gak punya uang juga. Aduh Pak jangan, ini tunggu semester baru, katanya anak saya baru beli buku, gak bisa, katanya gitu. Saya gak bisa bayar utang. Aduh udah gitu si bapaknya yang nagih utangnya bingung juga. Aduh gimana ya, dua-duanya ini gak mau bayar nih dua-duanya, katanya. Nah akhirnya karena bapaknya itu kasihan ya, yang satu istrinya baru sakit, yang satu anaknya baru masuk sekolah juga, katanya gitu. Akhirnya ya udah deh, katanya saya hapusin aja utangnya. Beneran Pak, kata yang 500 dinar, beneran utang saya mau dihapusin banyak gitu, katanya gitu. Ya udah dihapusin aja. Kalau yang 50 dinar gimana? Oh ya udahlah kamu juga lah, cuma 50 dinar inilah, udah kamu juga dihapusin utangnya. Karena ya udahlah cenah, saya baik, kata bapaknya gitu. Nah udah gitu orang itu dua-duanya, bapaknya yang utang 500 sama yang utang 50 senang ya, senang banget. Utangnya dihapusin, artinya dia nggak usah cari uang buat bayar utang lagi. Nah kalau menurut kalian siapa yang paling seneng banget karena utangnya dihapusin? Si bapak yang 500 dinar yang utangnya banyak banget ya, nah atau yang utangnya cuma 50 dinar? Menurut kalian siapa yang paling seneng? Coba dipikirin. Nah yang paling seneng itu adalah yang utangnya gede ya. Udah utangnya gede, dia dihapusin lagi. Nah begitu juga dengan wanita ini ya, wanita yang tadi ya, yang ada di rumah Simon ya. Nah kata Tuhan Yesus tuh gini, nah Simon udah ngerti kan perumpamaannya? Waktu aku datang ke sini, kamu gak nyambut aku, kamu gak ngebasuh kaki aku, kamu gak nyuruh aku duduk, kamu diam-diam aja, katanya gitu. Tapi wanita ini datang-datang langsung nangis, langsung nyambut Tuhan Yesus. Udah gitu ngebersihin kaki Tuhan Yesus juga pakai air matanya. Udah gitu terus pakein minyak wangi. Kamu nggak nyapa aku dari tadi juga, katanya Tuhan Yesus itu. Nah meskipun perempuan itu dosanya banyak banget, tuh dosanya banyak banget ya, ada berpuluh-puluh ribu, tapi Tuhan Yesus tetap mengampuni perempuan itu. Nah adik-adik, wanita yang mengurapi Tuhan Yesus adalah orang yang berdosa. Dosanya banyak banget. Orang-orang pada gak suka sama wanita itu. Tapi wanita itu bertobat. Dia janji sama dirinya sendiri, sama Tuhan Yesus, sama orang-orang di sekitarnya, bahwa dia sekarang gak mau lagi berbuat dosa, karena dia pernah ditolong sama Tuhan Yesus. Sejak saat itu dia mau percaya sama Tuhan Yesus. Dia mau jadi murid Tuhan Yesus, gak mau berbuat dosa lagi. Nah, tapi orang-orang di sekitarnya, terutama ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi, tetap menghakimi wanita itu. Mereka menganggap wanita itu orang yang jahat. Orang yang salah tuh tetap akan bersalah selamanya. Gak diberi kesempatan untuk berubah sama orang-orang Farisi. Padahal kan semua orang itu pernah berbuat dosa. Ya,
Nah, coba kakak tanya di sini, siapa adik-adik yang gak pernah berbuat dosa? Siapa, coba angkat tangannya? Gak ada ya. Kakak juga pernah berbuat dosa. Kita semua juga pernah berbuat dosa. Ya, nah Tuhan Yesus juga sangat benci sama perbuatan dosa. Tapi Dia mengasihi orang berdosa. Orang berdosa itu gak punya tempat di surga. Tempatnya di mana coba? Di neraka. Ya, Tuhan Yesus tuh pengennya semua orang tuh masuk surga. Karena itu apa? Karena itu Tuhan Yesus turun ke dunia ini. Dia mati di salib. Buat apa? Buat menebus dosa kita semua, dosa kakak, dosa adik-adik semua. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib dengan darah yang bercucuran, biar dosa adik-adik, dosa kakak, semuanya dihapuskan. Nah, Tuhan Yesus lebih memilih untuk mengampuni orang berdosa daripada menghakiminya, ya. Tuhan Yesus mau memberi kesempatan ke wanita itu buat memperbaiki hidupnya. Aku kasih kesempatan kamu biar gak berbuat dosa itu lagi. Nah, wanita itu juga karena udah kasih kesempatan sama Tuhan Yesus, gak boleh enak-enakan aku udah dihapusin dosanya, aku mau berbuat dosa lagi. Gak boleh ya. Wanita itu juga harus sekarang gak berbuat dosa lagi, harus berbalik dari jalannya. Wanita itu ternyata wanita yang baik. Dia gak nyanyiakan pengampunan yang Tuhan Yesus berikan, ya. Dia sangat menghargai pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Maka dia nggak berbuat dosa lagi. Dia berterima kasih pada Tuhan Yesus. Dia mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku mau bertobat katanya. Sekarang kalau pagi-pagi bangun tidur, aku mau berdoa dulu. Aku mau saat teduh dulu. Nggak mau kayak dulu lagi. Nah kalian juga begitu juga sama adik-adik juga ya. Nah, adik-adik juga meskipun dosanya banyak, misalnya ada yang bilang, aduh kak, aku udah bohong sama mama, atau aku udah gak nurut sama mama, bikin mama nangis, dosa aku udah banyak banget, Tuhan Yesus ngampuni aku gak ya? Nah, seperti kata tadi ya, meskipun dosa kita semua banyak banget ya, tapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita semua. Jadi kalian jangan khawatir ya. Kalian berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ampuni dosa saya. Saya sudah berbuat dosa. Nah, setelah itu kalian jangan lupa minta maaf sama mama kalau kalian sudah berbuat dosa. Nah, udah gitu kalian boleh seneng-seneng gak? Misalnya aku udah diampuni dosanya sama Tuhan Yesus, mama aku juga udah gak marah-marah lagi. Lah sekarang aku bebas, aku mau nakal lagi. Nanti kan gampang tinggal doa lagi sama Tuhan Yesus. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh ya, itu bad. Tuhan Yesus gak seneng ya. Nah, karena Tuhan Yesus udah mengampuni dosa kita, sudah memberi kesempatan pada kita untuk hidup benar sesuai firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang berbuat dosa sama kita, ada yang jahatin kita, bikin kita sebel, aduh kesel banget lihat mukanya juga, kita gak boleh menghakimi ya, gak boleh diungkit-ungkit, gak boleh diceritain terus-terusan, sebel itu kayak gini gitu. Nah, kalian gak boleh kayak gitu, karena kalau kita marah sampai matahari terbenam, udah gak boleh marah lagi ya. Nah, kita harus kasih kesempatan kepada teman kita buat berubah menjadi orang yang baik. Dan jangan lupa kita juga ajak teman kita yang udah jahat sama kita buat percaya sama Tuhan Yesus, biar dia diampuni dosanya sama Tuhan Yesus. Nah, kalau udah kayak gitu, Tuhan Yesus senang lihat kalian. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi, siapa yang tadi pertama-tama bilang aku punya temen yang dibenci?
Atau misalnya adik aku sebel banget, suka gangguin aku aja, suka ngerusak mainan aku aja. Nah, saking sebelnya mama aku ngebelain adik aku aja. Nah, jadi sekarang benci sama adik aku. Nah, siapa yang kayak gitu? Nah, sekarang karena Tuhan Yesus udah mengampuni dosa kalian, ya, dosa kalian yang banyak banget. Nah, kalian juga harus mengampuni dosa teman-teman kalian, ya, dosa adik kalian, teman kalian yang udah nyakiti kalian. Nah, kalian harus mengampuni. Mengampuni itu artinya ngelupain, artinya nggak diingat-ingat lagi, ya, dosanya. Nah, seperti ada gambar di atas ini. Kita kalau misalnya ada teman kita yang berbuat salah, kita harus nulis di atas pasir. Nah, kalau nulis di atas pasir itu, kalau kata kalian bisa tahan lama enggak? Enggak ya. Kalau kalian yang pernah ke pantai, coba nulis nama kalian di pasir. Nah, kalau ada ombak datang, brrrr, gitu ya. Nah, tulisan kalian tuh hilang, ya. Jadi artinya kalau teman-teman kita yang udah buat dosa sama kita, bikin kesal sama kita, gak boleh disimpan lama-lama, ya. Kita harus cepet-cepet lupain, ya. Jangan nanti kalau udah ada kejadian lagi, udah ada apa-apa lagi, tuh kan dulu juga dia pernah kayak gini. Nah, itu artinya dia ingat lagi. Nah, kita harus menulis kejahatan orang atau orang yang kita sebeli di atas pasir. Nah, kalau kebaikan orang, misalnya dia udah nolong aku, dia udah baik sama aku, kita harus nulis di atas batu. Karena di atas batu itu kita bisa lihat, ya, kita bisa terus-terusan selama-lamanya lihat. Nah, itu firman kakak hari ini. Nah, kakak pengen kalian semua gak boleh punya dendam di hati, ya. Orang yang punya dendam itu hidupnya gak akan tenang, gak akan ada damai sejahtera. Nah, sekarang kalian kalau yang misalnya punya dendam atau punya benci sama orang, nanti kita berdoa ya, kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Dan jangan lupa nanti kalau udah ibadah, kalian juga harus minta ampun sama orang yang kalian sebelin, ya. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalannya ada di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Ya, yuk sekali lagi ya. Ini ayat hafalan buat kelas kecil dan kelas besar. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga mengampuni kamu. Yuk, sekarang kita mau doa sama-sama ya. Yang punya teman yang nyebelin atau yang kalian orang yang bikin kalian kesel, kalian boleh sebut namanya nanti kalau kita lagi berdoa ya. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah ada di antara kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kami semua. Meskipun dosa kami banyak, dari pagi sampai malam berhari-hari kami selalu berbuat dosa, tapi kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Maka Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati, jadilah Raja di atas hidup kami. Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Nah, sekarang Tuhan Yesus, kami juga mau mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kami. Orang yang membuat kami kesel, membuat kami dendam, kami lepaskan pengampunan. Yuk adik-adik kalian boleh sebutin namanya ya, orang yang kalian benci. Coba kalian bayangkan, kalian memaafkan dia di pikiran kalian. Nah, sekarang kalau kalian sudah itu, Tuhan Yesus, Kau berkati adik-adik semua. Kami percaya damai sejahtera-Mu ada di atas adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini ya. Kakak percaya adik-adik sekarang sudah mempunyai damai sejahtera dan adik-adik sekarang sudah bisa mengampuni. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tetap sehat. God bless you.
Bagi yang belum bergabung, yuk bisa menghubungi kakak sekolah minggu kita. Jangan lupa ya, follow FB Sunday School GBI Empang Sari atau di IG Kids GBI Empang Sari. Adik-adik, untuk pengambilan bahan kreativitas, pengambilan hadiah full dan pengumpulan kolekte, kalian bisa ambil hari Kamis 19 Agustus 2021 jam 10 sampai 11 siang di depan SD Joy Kids. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pengumuman penting. Perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76. Sunday School GBI Empang Sari, Jumat 19 Agustus 2021 pukul 6 sore via Zoom. Kelas kecil toddler sampai 1 SD menyediakan 1 lembar roti tawar, 1 sendok margarin, dan 1 sendok ceres. Kelas besar A2 sampai 3 SD menyediakan 2 lembar roti tawar, 1 sendok margarin, dan 1 sendok ceres. Kelas besar B 4 sampai 6 SD menyediakan 1 bis masker medis. Yuk adik-adik ikutan lomba ya, seru loh, hadiahnya juga keren-keren. Adik-adik boleh join dengan format nama kelas. Untuk adik kakak boleh menggunakan 2 gadget atau boleh 1 gadget, memilih kelompok yang mana. Sampai jumpa, God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Adik-adik, yuk saatnya untuk memberikan persembahan. Pertama, kalian bisa men-scan QR code yang ada di layar. Atau kalian juga bisa memasukkan uang ke celengan yang sudah kalian buat. Yuk kita semua siapkan uangnya dan kita masukkan ke celengan ya. Tuhan Yesus